Selamat datang di sesi kelima. Setelah menyelesaikan sesi ini, rekan-rekan diharapkan dapat menjelaskan apa saja yang menentukan tingkat perkembangan perekonomian suatu bangsa, mengidentifikasi perubahan makropolitik dan makroekonomik yang terjadi di seluruh dunia, menjelaskan bagaimana perekonomian transisi bergerak menuju sistem berbasis pasar, dan menjelaskan implikasi terhadap praktik manajemen terkait perbedaan nasional dalam ekonomi politik. Di sesi lalu, kita membahas perbedaan negara dalam sistem politik, ekonomi, dan hukum. Kali ini, kita akan melihat bagaimana perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi tingkat perkembangan ekonomi suatu negara dan seberapa menarik negara tersebut sebagai tempat berbisnis. Kita juga akan melihat bagaimana perubahan sistem ekonomi, politik, dan hukum di seluruh dunia, dan apa dampaknya terhadap tingkat perkembangan ekonomi suatu negara dan wilayah di masa depan. Secara umum, dalam 3 dekade terakhir, telah terjadi pergerakan menuju bentuk pemerintahan yang lebih demokratis, reformasi ekonomi berbasis pasar, dan penerapan sistem hukum yang dapat menegakkan hak kepemilikan dengan baik. Secara keseluruhan, tren-tren ini telah membantu mendorong pembangunan ekonomi yang lebih besar di seluruh dunia dan menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi bisnis internasional. Terakhir, kita akan mengeksplorasi bagaimana perbedaan institusi politik, ekonomi, dan hukum mempengaruhi manfaat, biaya, dan resiko menjalankan bisnis di berbagai negara. Tingkat perkembangan ekonomi setiap negara sangat berbeda. Namun, salah satu ukuran yang biasanya digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi adalah pendapatan nasional bruto atau Gross National Income, atau juga disebut dengan GNI, yang mengukur total pendapatan tahunan yang diterima penduduk suatu negara. Angka GNI per orang bisa menyesatkan karena tidak mempertimbangkan perbedaan biaya hidup. Misalnya, meskipun GNI per kapita Swiss pada tahun 2019 sebesar 83.580 dolar, melebihi Amerika Serikat dengan selisih yang besar, karena biaya hidup di Swiss lebih tinggi, ini berarti bahwa warga negara Amerika Serikat sebenarnya mampu membeli barang dan jasa yang hampir sama banyaknya dengan rata-rata warga negara Swiss. Untuk memperhitungkan perbedaan biaya hidup, GNI per kapita dapat disesuaikan berdasarkan daya beli atau penyesuaian paritas daya beli yang disebut juga dengan purchasing power parity. Penyesuaian ini memungkinkan perbandingan standar hidup di berbagai negara dilakukan secara lebih tepat. Dasar penyesuaiannya adalah biaya hidup di Amerika Serikat. Purchasing power parity untuk berbagai negara kemudian disesuaikan baik naik atau turun, tergantung pada apakah biaya hidupnya lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan di Amerika Serikat. Tabel ini menampilkan GNI per kapita yang diukur dengan purchasing power parity pada tahun 2019 untuk sejumlah negara tertentu, beserta GNI per kapitanya, rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto atau PDB dari tahun 2010 hingga 2019, dan ukuran perekonomian negara tersebut secara keseluruhan diukur dengan PDB. Tabel ini juga menunjukkan bahwa rata-rata warga negara India hanya mampu mengonsumsi sekitar 11% dari barang dan jasa yang dikonsumsi rata-rata warga Amerika Serikat berdasarkan purchasing power parity. Mengingat hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun memiliki populasi sebesar 1,3 miliar, India tidak mungkin menjadi pasar yang sangat menguntungkan bagi produk-produk konsumen yang diproduksi oleh banyak bisnis internasional dari Barat. Namun hal ini juga tidak sepenuhnya benar, karena nyatanya India memiliki kelas menengah yang cukup kaya, berjumlah hampir 250 juta orang, meskipun tetap terdapat banyak warga miskin di India. Secara absolut, perekonomian India kini menyaingi Inggris dan pertumbuhannya jauh lebih cepat. Ekonom pemenang hadiah Nobel, Amartya Sen, berpendapat bahwa pembangunan seharusnya tidak dinilai berdasarkan ukuran output material seperti GNI per kapita, namun lebih berdasarkan kemampuan dan peluang yang dinikmati masyarakat. Menurut Sen, pembangunan harus dilihat sebagai proses perluasan kebebasan nyata yang dialami masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan memerlukan penghapusan hambatan-hambatan utama terhadap kebebasan, termasuk kemiskinan dan tirani, buruknya peluang ekonomi, serta deprivasi sosial yang sistematis, dan pengabaian fasilitas umum, serta intoleransi negara-negara yang represif. Dalam pandangan Sen, pembangunan bukan hanya sebuah proses ekonomi, namun juga proses politik.
Dan untuk mencapai keberhasilan, diperlukan demokratisasi komunitas politik agar warga negara mempunyai hak untuk bersuara dalam pengambilan keputusan penting bagi komunitasnya. Perspektif ini mengarahkan Sen untuk menekankan pada pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi anak-anak, dan pendidikan dasar, khususnya bagi perempuan. Faktor-faktor ini tidak hanya diinginkan karena nilai instrumentalnya dalam membantu mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi, namun juga karena manfaatnya. Orang tidak dapat mengembangkan kemampuan mereka jika mereka mempunyai sakit kronis atau sangat kurang pengetahuan. Tesis Sen yang berpengaruh telah diangkat oleh PBB yang telah mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index, dikenal juga dengan HDI, untuk mengukur kualitas hidup manusia di berbagai negara. Human Development Index mengukur 3 hal: angka harapan hidup saat lahir atau fungsi dari layanan kesehatan, pencapaian pendidikan diukur dengan kombinasi angka literasi orang dewasa, dan partisipasi dalam pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, dan apakah pendapatan rata-rata berdasarkan perkiraan Purchasing Power Parity cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup di suatu negara, termasuk makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan yang memadai. Pernyataan kemajuan ekonomi suatu negara merupakan fungsi dari sistem ekonomi dan politiknya seringkali menjadi perdebatan. Lantas, apa sifat hubungan antara ekonomi politik dan kemajuan ekonomi? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat menguraikan benang merah dari argumen-argumen yang ada dan membuat beberapa generalisasi mengenai sifat hubungan antara ekonomi politik dan kemajuan ekonomi. Hubungan yang pertama terkait dengan kesepakatan substansial di antara para ekonom. Mereka menyatakan bahwa inovasi dan kegiatan kewirausahaan adalah mesin utama untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Inovasi di sini diartikan sebagai pengembangan produk, proses, organisasi, praktek manajemen, maupun strategi baru. Dan wirausahawan di sini disebutkan sebagai mereka yang pertama mengkomersialkan inovasi. Perekonomian Amerika Serikat mendapat manfaat besar dari tingginya aktivitas kewirausahaan yang menghasilkan inovasi cepat dalam produk dan proses. Perusahaan seperti Apple, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, dan Uber semuanya didirikan oleh wirausahawan untuk memanfaatkan teknologi baru. Semua perusahaan ini menciptakan nilai ekonomi yang signifikan dan meningkatkan produktivitas dengan membantu mengkomersialkan inovasi produk dan proses. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa jika perekonomian suatu negara ingin mempertahankan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, maka lingkungan bisnis harus kondusif terhadap produksi inovasi produk dan proses yang konsisten serta aktivitas kewirausahaan. Secara logis, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang diperlukan agar lingkungan bisnis suatu negara kondusif bagi inovasi dan aktivitas kewirausahaan. Mereka yang mempertimbangkan isu ini menyoroti keuntungan dari ekonomi pasar. Ini menjadi hubungan kedua dari ekonomi politik dan kemajuan ekonomi. Kebebasan ekonomi yang diasosiasikan dengan perekonomian pasar menciptakan insentif yang lebih besar bagi inovasi dan kewirausahaan dibandingkan dengan perekonomian terencana atau perekonomian campur. Dalam ekonomi pasar, setiap individu yang memiliki ide inovatif bebas mencoba menghasilkan uang dari ide tersebut dengan memulai bisnis atau dengan terlibat dalam aktivitas kewirausahaan. Yang terakhir, inovasi dan kewirausahaan membutuhkan perlindungan properti yang kuat. Perlindungan hukum yang kuat atas hak milik merupakan persyaratan lain agar lingkungan bisnis kondusif bagi inovasi, aktivitas kewirausahaan, dan pertumbuhan ekonomi. Tanpa hal ini, dunia usaha dan individu mempunyai risiko bahwa keuntungan mereka akan diambil alih oleh unsur kriminal atau oleh negara, misalnya melalui pajak yang berlebihan. Ekonomi politik di banyak negara di dunia telah berubah secara radikal sejak akhir tahun 1980-an. Ada 3 tren yang terlihat. Pertama, pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, gelombang revolusi demokrasi melanda dunia. Pemerintah totaliter jatuh dan digantikan oleh pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan rata-rata lebih berkomitmen terhadap kapitalisme pasar bebas dibandingkan pendahulunya.
Kedua, pada periode yang sama telah terjadi pergeseran dari perekonomian yang direncanakan secara pusat dan perekonomian campuran menuju model ekonomi pasar bebas. Ketiga, dan bertentangan dengan dua tren sebelumnya, sejak tahun 2005 telah terjadi pergeseran kembali ke arah otoritarianisme yang lebih besar di berbagai negara dan terdapat beberapa tanda bahwa negara-negara tertentu mungkin mundur dari model pasar bebas, khususnya di bidang perdagangan internasional di mana proteksionisme kembali meningkat. Pergeseran menuju sistem ekonomi berbasis pasar seringkali memerlukan beberapa langkah. Yang pertama, deregulasi, yang berarti penghapusan pembatasan pemerintah mengenai pelaksanaan bisnis. Kemudian privatisasi, yang berarti pengalihan kepemilikan properti dari negara ke perorangan dan biasanya berbentuk penjualan aset negara melalui lelang. Dan terakhir, penciptaan sistem hukum untuk melindungi hak milik. Di video berikut, kita akan mempelajari faktor-faktor yang membuat suatu negara menjadi menarik bagi pebisnis internasional.